Assalamualaikum. Berjumpa kembali dengan saya, Mandala, dalam podcast Horor Reborn. Sutimah, seorang janda berusia sekitar 50 tahun, saat ini tengah tergolek lemah dengan nafas tersengal-sengal di atas sebuah dipan dengan kasur tipis dalam kamarnya. Wajahnya pucat, matanya terus membelalak ke atas. Padahal 3 hari lalu, Sutimah yang berprofesi sebagai dukun pijat tersebut masih tampak lebih muda 10 tahun dari usia sebenarnya. Namun, kini Sutimah nyaris tak bisa dikenali lantaran perubahan fisik yang sangat drastis. Rambut yang semula setengah putih, kini memutih seutuhnya hanya dalam waktu semalam. Begitu pula dengan kulitnya yang semula baru dihiasi beberapa keriput, saat ini kondisi kulitnya tak ubah seperti nenek berusia 1 abad lebih. Martinah, anak pertama Sutimah yang berusia 17 tahun, tak berhenti mentalkin ibunya sambil menangis. "Apa kau sudah memberi kabar pada Ayu mengenai kondisi ibumu sekarang, Du?" tanya Darmini yang merupakan adik kandung Sutimah. Martinah menggeleng. Ia beralasan bahwa sebentar lagi Dwi Ayu, adik kandung satu-satunya yang saat ini masih berada di pondok pesantren, akan menghadapi ujian akhir. Ujian bisa diulang, tapi mungkin saja dengan kehadiran Ayu justru bisa membuat kondisi ibumu jauh lebih baik. Pungkas Darmini yang langsung dijawab dengan anggukan kepala oleh Martinah. Tanpa menunda waktu, Martinah pun bergegas pergi ke kamarnya, mengambil pena dan kertas guna menulis sebuah surat untuk adiknya. Maklum, di tahun itu alat telekomunikasi belum seramai sekarang. Terlebih lagi, Sutimah sekeluarga tinggal di pedesaan. Selesai menulis surat, Martinah berpamitan pada Darmini untuk pergi ke rumah Bu Yatmi, salah seorang tetangga yang putranya satu pesantren dengan Ayu. Kebetulan esok pagi putranya itu akan kembali ke pondok, dan jika suratnya langsung diberikan lalu Ayu segera pulang, perkiraan Martinah adiknya akan sampai malamnya. Pondok tempat Ayu menimba ilmu memang hanya berjarak sekitar 3 atau 4 jam perjalanan saja. Jarak tempuh antara rumah Martinah dengan rumah Bu Yatmi sendiri tidak terlalu jauh, hanya sekitar 5 menit jika ditempuh dengan mengendarai sepeda ontel. Sayangnya, sore itu kebetulan sepeda Martinah rodanya kempes, sehingga ia harus jalan kaki sekitar 15 menit lamanya. Setelah menyampaikan suratnya pada Bu Yatmi, Martinah langsung berpamitan untuk pulang. Namun, Bu Yatmi memperingatkan, "Jangan sekarang, Du. Setidaknya tunggulah sampai azan maghrib selesai. Tidak baik melakukan perjalanan saat sandekala begini." Mengabaikan nasihat Bu Yatmi, Martinah tetap memutuskan untuk pulang. Benar saja, di tengah perjalanan, tepatnya saat Martinah sampai di pertigaan jalan, tiba-tiba suara berat dan sedikit serak memanggil namanya hingga membuat ia kaget. Suara itu sontak membuat bulu kuduk Martinah berdiri. Rasa takut membuatnya berkeringat dingin dan gemetaran hingga tidak mampu bergerak. "Martinah, Du, Cah Ayu, jangan takut. Ini aku." Dari balik pohon randu alas tua yang ada di pinggir jalan, tepatnya di pinggir pertigaan yang konon katanya pohon tersebut adalah sarang lelembut, Bajiwo muncul. Kemunculan pria itu mengagetkan Martinah hingga membuatnya jatuh terjengkang nyaris masuk ke parit. Dengan pakaian serba hitam dan tubuh yang sudah bungkuk, Bajiwo berdiri di hadapan Martinah tanpa bantuan tongkat. Apalagi yang Anda mau?" Dalam posisi masih terduduk, Martinah beringsut mundur, sementara Bajiwo perlahan maju mendekatinya. "Tenang, Du, Cah Ayu. Aku tidak akan mencelakaimu. Sebaliknya, tujuanku menemuimu di sini adalah untuk membantu," terang Bajiwo yang kemudian menghentikan langkah dan berbalik arah menghadap ke samping agar Martinah bisa sedikit mengurangi rasa takutnya. Jika yang Anda maksud adalah menjadi penerus ibuku, maka aku tidak akan melakukannya.
Aku tidak akan terjerumus ke dalam lembah neraka seperti ibuku. Martina lantas bangkit. Keberaniannya mulai terkumpul, sehingga ia pun kembali mampu mengendalikan diri. Aku memaklumi sikap sombongmu karena kau masih kecil, Cah Ayu. Tapi aku yakin begitu kau tiba di rumah, kau akan kembali ke sini untuk meminta pertolonganku. Tak ingin mendengar omong kosong pria tua yang sama sekali tidak dikenalnya, Martina pun bergegas lari pulang ke rumah. Namun, begitu sampai di rumahnya dan menutup pintu, Martina dikagetkan oleh teriakan Darmini. Begitu membuka kamar ibunya, seketika Martina terperangah menyaksikan Sutima yang saat ini tengah menari di atas ranjang. Martina diam mematung, mengamati ibunya dari ujung kaki hingga ujung kepala. Kebaya kutu baru warna abu-abu yang Sutima kenakan kini berlumuran darah di bagian depan. Rambut putihnya acak-acakan, kulit keriputnya pucat, matanya pun masih terpejam. Tampilan ibunya yang kacau itu membuat tengkuk Martina terasa dingin. Belum usai Martina mencerna apa yang ia saksikan, tiba-tiba Darmini datang menepuk pundak Martina sambil berkata, "Aku akan pergi ke rumah Pak RT untuk minta bantuan. Pesan Bibi, sebelum Bibi kembali, jangan tinggalkan ibumu meski hanya sedetik." Meski takut dan berat hati, Martina tetap patuh pada Darmini. Kini, Martina benar-benar sendirian. Ia kembali menoleh pada ibunya yang belum berhenti menari. Berusaha melawan rasa takut, Martina mencoba mengatakan sesuatu pada ibunya yang tampak seperti sedang kesurupan. Ibu, jangan membuat Martina takut, Bu. Kendalikan diri ibu dan berhentilah melakukan gerakan yang menakutkan seperti itu, Bu. Tak disangka, setelah Martina merengek, seketika itu pula Sutima berhenti menari. Alih-alih merasa aman, rasa takut Martina justru semakin meningkat manakala ibunya berdiam diri dan terus menghadap ke arahnya. Tiba-tiba, Sutima membuka matanya, menampakkan rongga mata yang kosong tanpa adanya bola mata. Darah mengalir lurus ke pipi saat kelopak mata Sutima terbuka, jatuh menodai kasur. Jelas saja Martina berteriak histeris. Ia langsung lari terbirit-birit keluar rumah sambil berteriak minta tolong. Lupa sudah tentang perkataan Darmini yang memintanya untuk menunggu. Tanpa disadari, saat inilah Martina tengah berlari menuju pohon randu alas tua yang tadi menjadi titik temu antara dirinya dengan Bajiwo. Seakan sudah direncanakan, rupanya Bajiwo masih menunggu di sana. Alih-alih merasa takut, Martina justru merasa lega saat melihat sosok Bajiwo. Persis seperti yang dikatakan Bajiwo sebelumnya, kali ini Martina benar-benar meminta pertolongan pada Bajiwo. Martina menceritakan tentang kondisi ibunya saat ini dengan suara bergetar. Kepanikan membuatnya tidak bisa mengendalikan diri. Bajiwo tersenyum paham. Dengan tenang, ia pun berkata, "Kondisi seperti inilah yang aku maksud. Jika pusaka ibumu tidak segera dialihkan pada keturunannya, maka kau tidak akan bisa memakamkan raga ibumu dengan layak. Karena pusaka yang dipegang ibumu akan membawa raganya pergi ke alam lain." "Apa tidak bisa kalau hanya dibuang atau diturunkan pada orang yang mau saja, Mbah? Apa memang harus pada keturunannya saja?" tanya Martina mencoba mencari kemungkinan lain karena ia tidak mau menjadi dukun. Namun Bajiwo langsung menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak bisa. Karena pusaka itu harus diwariskan pada anak kandung ibumu. Kau harus segera memutuskannya sebelum semua terlambat. Saat ini, pusaka tersebut mulai mengambil kendali atas raga ibumu. Mungkin sebentar lagi, pusaka tersebut akan membawa raga ibumu dan menelan seluruh jiwanya." Pada akhirnya, Martina bersedia menjadi pewaris atas senjata ibunya. Segera Bajiwo mengajak Martina kembali ke rumahnya guna melakukan ritual pemindahan pusaka gaib Sutima. Sutima hanya sendiri saat mereka berdua tiba.
Darmini yang pergi beberapa saat lalu rupanya belum kembali. Segera Bajiwo mengeluarkan lawon putih atau kain kafan dengan panjang 50 cm dan lebar 20 cm dari kantung bajunya. "Tidakkah sebaiknya kita menunggu bibiku dulu, Mbah?" Sayangnya, Bajiwo menolak usulan Martina dengan dalih tidak ada waktu lagi. Kondisi Sutimah yang semakin kehilangan jiwanya tidak memberi mereka cukup waktu hanya untuk menunggu. Bajiwo lalu meminta Martina untuk berbaring di samping ibunya dan menutup wajah Martina beserta Sutimah dengan lawon putih tadi. Sejurus kemudian, Bajiwo menaburkan sejumlah kelopak bunga yang biasa orang Jawa sebut kembang setaman di atas lawon putih tersebut. Setelah itu, Bajiwo memercikkan air keruh yang misterius dan membacakan sebuah mantra dengan bahasa Jawa kuno. Martina tak bisa menerka apa arti kalimat Bajiwo. Seketika, kesadaran Martina menghilang. Sukmanya mulai masuk ke dunia lain dan bertemu dengan sesosok makhluk mengerikan yang dipenuhi dengan bulu hitam. Makhluk itu memiliki sepasang mata yang menyala merah dan sebuah taring panjang di sudut kiri mulutnya yang melengkung seperti gading babi hutan. Makhluk tersebut mengaku sebagai wujud pusaka Sutimah dan meminta Martina agar tidak takut. "Satu taringku sudah kuserahkan pada ibumu. Untuk membuatku menjadi pusakamu, kau harus mencabut taringku yang tersisa." Perintah makhluk mengerikan tersebut. Suaranya serak seperti dipenuhi lumpur. Anehnya, tangan Martina bergerak dengan sendirinya, maju ke mulut makhluk tersebut dan mencabut taring itu hingga membuat tangan Martina terluka. Darah mengalir dari luka panjang di telapak tangannya. "Perjanjian darah telah selesai. Sekarang kau adalah tuanku yang baru. Kau bebas menggunakan aku, tapi kau harus memberiku makan dengan darah cemani setiap malam Jumat Kliwon. Aku akan datang tepat tengah malam untuk mengambilnya." Tiba-tiba, makhluk tersebut lenyap dan berubah menjadi gading kecil di telapak tangan kiri Martina. Tak berselang lama, Martina pun kini kembali sadar. Sukmanya telah kembali ke tubuh yang membuat kejadian tadi seperti mimpi bagi Martina. "Bukan hanya pusaka gaib, tapi sekarang ilmu ibumu juga menurun padamu. Maka manfaatkan ilmu tersebut dengan bijak." Pungkas Bajiwo yang kemudian pergi begitu saja tanpa pamit. Tak berselang lama setelah Bajiwo keluar dari rumah Martina, tiba-tiba pintu kembali terbuka. Kali ini adalah Darmini yang kembali bersama ketua RT dan beberapa warga lainnya. Sementara Martina yang kini duduk di samping ibunya masih tampak linglung dan bingung. Saat Darmini dan ketua RT masuk, Sutina sudah tidak bernafas. Ia meninggal ditemani putri sulungnya. 3 hari telah berlalu sejak kematian Sutimah. Sikap Martina sungguh di luar dugaan. Bukannya berduka sebab baru saja kehilangan sosok orang tua satu-satunya, ia justru tampak biasa saja, seakan tak pernah terjadi apa-apa. Bahkan saat ini, Martina sudah mampu menebar senyum ketika menyuguhkan makanan ringan pada rombongan tetangga yang mengaji di rumahnya. Tidak hanya sikapnya yang aneh, Martina juga lebih sering mengurung diri di dalam kamar rahasia ibunya, hingga membuat Ayu yang sudah pulang merasa cemas sekaligus curiga. Tidak hanya sekali 2 kali Ayu bertanya langsung pada Martina mengenai keadaannya, tapi jawaban Martina tetap sama. Ia selalu bilang kalau dirinya baik-baik saja. Martina pun cenderung menunjukkan sikap dingin pada adiknya itu. Suatu ketika, Ayu yang semakin cemas bertindak nekat dengan mengintip Martina yang saat itu kembali mengurung diri di kamar yang dikeramatkan ibunya. Betapa terkejutnya Ayu saat menyaksikan Martina tengah memakan beberapa kelopak bunga yang beragam, menyalakan dupa, dan tampak tengah berbicara dengan orang lain. Padahal Ayu tak melihat siapapun selain Martina di dalam sana. "Mbak, buka pintunya, Mbak!" Ayu menggedor pintu kamar itu seraya berseru memanggil Martina. Martina pun membukakan pintu dengan wajah yang tampak begitu tenang
dan juga mempersilahkan Dwi Ayu untuk masuk. "Apa-apaan ini, Mbak?" pekik Dwi Ayu setelah selesai mengedarkan pandangannya menjelajah kamar gelap itu. Rangkaian bunga melati yang menjulur bak tirai menghiasi sisi-sisi dinding ruang kamar tersebut. "Indah bukan?" jawab Martina sambil tersenyum bangga, mengabaikan tatapan mata penuh amarah yang ditunjukkan Ayu. Martina beralih naik ke atas dipan yang ada di kamar tersebut, yang di atasnya bertaburan macam-macam kelopak bunga, termasuk bunga kantil. "Berhenti bersikap gila, Mbak. Jelaskan padaku apa yang terjadi. Kenapa kamu jadi seperti ini? Kemana Mbak Martina yang kukenal?" seru Ayu bertanya. Ia tidak ingin Martina mengambil jalan sama dengan ibunya. Tak menanggapi pertanyaan Dwi Ayu, Martina justru membicarakan hal lain sambil berbaring di ranjang yang seperti ranjang pengantin itu, memainkan taburan kelopak bunganya dengan jemari tangan. "Apa kau ingat saat kita mondok di pondok pesantren Al-Iman?" tanya Martina tersenyum tipis. Ia mengangkat kelopak bunga mawar dan mencium aromanya dalam. Dwi Ayu mengangguk dengan ekspresi wajah bingung. Suasana ruangan mendadak lebih dingin, seperti ada angin sejuk yang berembus pelan, membuat bulu kuduk meremang. Pada awalnya, Martina dan Dwi Ayu sempat menuntut ilmu di pesantren yang sama. Tepatnya saat mereka berdua masih berusia 16 dan 14 tahun. Saat itu, Sutimah hanya dukun biasa yang juga punya keinginan layaknya ibu lain untuk memberi pendidikan terbaik pada anaknya. Namun, Sutimah tak punya cukup biaya, sehingga ia tidak mampu menyekolahkan dua putrinya di sekolah umum. Sampai suatu ketika, Sutimah mendapat kabar tentang adanya sebuah pondok pesantren yang menerima pembayaran seikhlasnya. Pondok pesantren itu juga akan memberi bantuan pada santri-santri yang kurang mampu. Sutimah tidak melewatkan kesempatan itu. Ia membawa kedua putrinya ke pondok dengan perasaan bahagia. Ternyata keputusan Sutimah justru menjadi petaka bagi Ayu dan Martina. Hal itu terungkap kala Martina dan Dwi Ayu tiba-tiba pulang setelah 6 bulan mondok. Lebih mengejutkannya lagi, mereka berdua mengaku kabur lantaran mendapatkan pelecehan yang dilakukan oleh kiai besar. Otoritas pihak berwajib tak berguna ketika kiai besar itu berlindung di balik agama, sehingga tuntutan Sutimah malah menjadi bumerang baginya. Profesi Sutimah yang seorang dukun pun dimanfaatkan oleh kiai besar itu untuk membalik keadaan. Ia mengatakan bahwa Sutimah hanya ingin menghancurkan pondok pesantren dengan menggunakan putri-putrinya sebagai senjata. Profesi dukun yang bertentangan dengan agama pun membuat warga sekitar percaya begitu saja. Api dendam pun menyala. Bukan hanya tidak mendapatkan keadilan, Sutimah justru mendapat pandangan buruk dari masyarakat setempat. Sampai akhirnya membuat Sutimah terjerumus untuk melakukan sesuatu yang sedari awal tidak pernah ingin dia lakukan sebagai dukun. Sutimah berniat menggunakan ilmu hitam yang ia pelajari dari Mbah Jiwo untuk mengirimkan santet kepada Kiai Rashid, pemimpin pondok pesantren Al-Iman. Bukan hal mudah bagi Sutimah untuk menyantet seseorang yang bergelar kiai. Pasalnya, sekalipun Kiai Rashid adalah orang bejat yang sudah tak layak disebut manusia, tapi Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang pasti akan tetap melindunginya. Sutimah yakin akan hal itu. Beruntung ada yang datang ke Sutimah dengan tujuan buruk. Orang itu ingin salah satu temannya menderita hingga meregang nyawa. Sutimah pun menerimanya dengan senang hati. Hitung-hitung mengetes ilmu santetnya pertama kali. Keberhasilan Sutimah membuatnya terlalu percaya diri. Ia pun memutuskan untuk langsung menyantet Kiai Rashid. Sayangnya percobaan itu gagal hingga membuat Sutimah meregang nyawa. Setelah perdebatan yang cukup sengit, akhirnya Martina dan Dwi Ayu mencapai sebuah kesepakatan. Sekarang begini saja, jika memang perasaan kamu pada Kiai Rashid yang tidak bisa berubah itu benar, kalau sampai jatuh korban pelecehan lagi dalam kurun waktu 1 tahun ke depan, maka aku tidak akan ikut campur dengan keputusanmu. Tapi jika selama itu tidak ada apapun, maka urungkan niatmu
dan bertobatlah." Martina tersenyum. Tanpa ragu, ia menyanggupi permintaan Dwi Ayu. Namun, belum ada 5 menit setelah kesepakatan itu, tiba-tiba mereka kedatangan tamu. Seorang wanita parubaya dan seorang wanita muda belia yang diperkirakan berusia sekitar 17 tahun yang datang mencari Sutima. Ketidaktahuan 2 orang itu akan meninggalnya Sutima menandakan bahwa mereka bukan dari sekitar desa Sugiwaras ataupun desa tetangga. Sebab kabar meninggalnya Sutima beberapa waktu lalu sempat menggemparkan satu kelurahan. Orang-orang berbahagia atas meninggalnya musuh agama. Kedatangan kami ke sini tidak lain adalah untuk meminta tolong pada Bu Sutima untuk membantu meluruhkan janin yang dikandungan putri saya ini. Seketika Darmini sebagai penerima tamu sekaligus orang yang sekarang mengambil alih tanggung jawab mendiang Sutima marah besar dan mengusir kedua wanita itu. Namun setelah mendengar penjelasan dari mereka berdua serta mengetahui fakta bahwa putrinya itu merupakan salah satu korban kebejatan Kiai Rashid, Darmini pun tidak bisa berkata-kata. Sesuai kesepakatan, kali ini Dwi Ayu tidak lagi ikut campur dalam urusan Martina untuk melanjutkan balas dendam. Diawali dengan membantu menyelesaikan persoalan yang dihadapi ibu dan anak tersebut. Martina mendapatkan media penting untuk melancarkan aksi balas dendamnya. Tidak disangka, korban yang datang itu tanpa sengaja menyambar celana dalam Kiai Rashid saat kabur setelah dilecehkan. Ia menyimpannya sampai sekarang karena mendengar kalau benda-benda tertentu bisa digunakan untuk mencelakai pemiliknya. Layaknya dukun santet yang sudah terlatih, Martina begitu hafal langkah-langkah saat melakukan ritual. Dimulai dari puasa mutih selama 40 hari sampai kusyuk bersemadi di kamar misteriusnya. Anehnya, semua itu Martina lakukan tanpa arahan Bajiwo. Sangat berbeda dengan ibunya dulu, yang saat mengirim santet selalu didampingi Bajiwo dan sesuai arahan yang diberikan. Buhul telah diikat. Kali ini, Martina meminta bantuan Bajiwo untuk meletakkan buhul tersebut ke lokasi yang tepat. Jelas saja, Bajiwo terkejut. Pasalnya, belum ada 1 tahun Martina mewarisi senjata dan ilmu ibunya, tapi sudah berani mengirim santet pada orang yang membuat ibunya kewalahan hingga meregang nyawa. "Apa kau yakin dengan tindakanmu, Nduk? Tidakkah ini terlalu gegabah?" tanya Bajiwo sedikit ragu. Martina menyunggingkan senyum sombong sambil berkata, "Jika aku tidak yakin, aku tidak akan melakukan ini, Mbah. Jangan banyak bertanya dan bantu aku meletakkannya." Bajiwo menunduk. Martina memiliki aura yang berbeda dari sebelumnya, gelap dan pekat. Bajiwo pun langsung pergi melaksanakan permintaan Martina tanpa banyak tanya. Lagi pula, ia juga setuju kalau Kiai Rashid yang adalah penjahat kelamin lebih baik menderita dan mati saja. Alih-alih menanam buhul tersebut di daerah sekitar rumah utama Kiai Rashid, Bajiwo justru mengikat buhul tersebut dengan sebuah batu sebesar kepalan tangan dan melemparkannya ke dalam sumur yang ada di dekat belakang rumah milik Kiai Rashid. Bajiwo melakukannya tengah malam saat pesantren sepi. Ilmu hitam yang cukup tinggi memudahkannya menyelinap masuk melewati keamanan. Begitu peletakan buhul selesai, Martina langsung mengirim siksaan yang tak akan pernah dibayangkan oleh siapapun. "Tidak, jangan makan aku, tidak!" Kiai Rashid terbangun dengan peluh membanjiri badan. Nafasnya terengah, matanya membulat masih terkejut. Kiai Rashid menyapu pandang ke penjuru kamar yang telah ia tinggali sendiri sejak kematian istrinya. Kamar yang juga adalah saksi dari perbuatan keji yang ia lakukan terhadap santriwati pilihan. Kiai Rashid bisa leluasa meniduri korbannya karena Ustadz Hasan, anak tunggalnya, sudah dibuatkan rumah sendiri di dekat rumah-rumah Ustadz senior lain. "Mimpi apa aku barusan ya? Rasa seramnya sampai tertinggal dan mengganjal begini," gumam Kiai Rashid mengusap wajah. Ia tidak bisa ingat dengan jelas mimpinya barusan, tapi rasa takut dan cemas yang ditimbulkan mimpi tersebut sampai terbawa ke dunia nyata. Meski sudah beberapa menit berlalu, Kiai Rashid tidak bisa tenang.
Rasa cemas akibat mimpi yang entah apa tadi seperti menempel di jiwanya. Ia pun merebahkan badan, berharap bisa tidur. Namun, tepat ketika matanya menghadap ke langit-langit, betapa terkejutnya Kiai Rashid saat melihat ada sosok besar dengan kelopak mata yang berlubang tengah menggantung di atas sana. Tangan dan kaki sosok itu mencengkram langit-langit, sementara kepalanya menghadap ke belakang, menyeringai pada Kiai Rashid yang ketakutan. Kiai Rashid ingin berteriak, namun mulutnya keluh untuk bergerak. Ia juga tidak bisa menutup matanya, seperti ada tangan tidak kasat mata yang menahan kelopak matanya tetap terbuka. Paginya, Ustadz Hasan kaget saat melihat Kiai Rashid tergeletak dengan badan telanjang di ruang tengah. Alat kelaminnya entah kenapa sedikit membengkak. Ustadz Hasan datang karena tidak kunjung melihat abahnya yang biasa menjadi imam sholat subuh. Keanehan yang menimpa Kiai Rashid tidak hanya itu, ia juga selalu berteriak kesakitan setiap jam 2 malam. Teriakannya sangat kencang hingga terdengar keluar. Ustadz Hasan yang khawatir pun memutuskan tinggal bersama abahnya. Setiap Ustadz Hasan bertanya apa yang ia rasakan, Kiai Rashid selalu bilang kalau perut dan alat kelaminnya mendadak sakit sekali kalau tengah malam. Rasanya seperti terbakar. Ustadz Hasan pun bingung dengan yang dialami abahnya. Ia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Waktu berlalu. Tiba hari pernikahan Ustadz Hasan dengan wanita pilihannya bernama Afifah. Akad dan resepsi diadakan di depan rumah pimpinan pondok. Dihadiri oleh keluarga besar pimpinan pondok, para santri, dan ustadz. Juga ada ustadz-ustadz pondok lain yang diundang, termasuk teman-teman Ustadz Hasan saat di pesantren dulu. Semuanya berjalan lancar hingga saat Ustadz Hasan bersiap mengulangi kalimat akad. Kiai Rashid yang ikut hadir mendadak berteriak kalap. Di depan semua orang yang hadir siang itu, Kiai Rashid membuka bajunya dan menerjang Afifah yang duduk di samping Ustadz Hasan. Kerumunan heboh, situasi mendadak kacau tidak terkendali. Dengan cepat, Kiai Rashid menelanjangi Afifah sampai gamis yang dikenakan gadis itu terlepas dan membuatnya menjerit histeris. Beruntung sebelum Kiai Rashid bertindak lebih jauh, Ustadz Hasan lebih dulu melayangkan pukulan ke wajahnya hingga membuat ia pingsan. Pernikahan dibatalkan. Afifah yang trauma dibawa pulang oleh keluarganya. Afifah bahkan tidak berani menatap orang lain sama sekali. Ia selalu menundukkan kepala dengan badan yang gemetar. Kejadian saat akad membuat jiwanya terguncang. Hal itu tentu membuat Ustadz Hasan terluka. Ia dilarang menemui Afifah oleh keluarga besar gadis itu karena dianggap membuat malu. Santri dan tamu undangan pun tidak berhenti menggunjing soal kejadian tersebut. Nama pondok dengan cepat tercemar di antara masyarakat. Kiai cabul dan gila memimpin pondok. Sementara itu, Kiai Rashid dipasung oleh putranya sendiri. Ustadz Hasan merasa ada yang aneh. Tidak mungkin abahnya yang sangat taat agama dan ia kagumi berbuat hal tak senonoh seperti itu. Ustadz Hasan pun bertekad menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi. Dua hari berlalu, Kiai Rashid semakin menggila. Ustadz Hasan tidak habis pikir saat mendengar abahnya terus menyerukan kata dan kalimat mesum yang sebelumnya pernah ia lakukan. Kiai Rashid juga terus menyebutkan sebuah nama di sela kalimat anehnya. Martina, Martina, Martina. Berpedoman dari nama itu, Ustadz Hasan bertekad mencarinya. Ia yakin kalau perempuan bernama Martina ada hubungannya dengan kejadian yang menimpa Kiai Rashid. Sayangnya, baru saja Hasan menemukan kalau Martina adalah salah satu santri yang pernah belajar di pondok pesantren Al-Iman. Tiba-tiba, Kiai Rashid meregang nyawa dengan sangat mengenaskan. Alat kelaminnya meledak dengan bau yang amat sangat menyengat. Belatung dan nanah yang sangat busuk merembes dari setiap lubang di badannya. Salah satu ustadz senior pun menduga kalau Kiai Rashid disantet seseorang. Benar-benar keji. Kalau sampai aku menemukanmu, aku akan membalasnya 2 kali lipat. Awas saja kamu Martina. Aku akan menemukanmu bagaimanapun caranya. Geram Hasan menggebu-gebu. Amarahnya berkobar tinggi di dalam hati. Ada harga mahal yang harus dibayarkan pada setiap pencapaian.
Jika orang normal mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, dan biaya untuk mencapai kesuksesan dalam meraih cita-cita, maka berbeda cerita dengan Martina. Jalan gelap yang ia pilih punya harga yang sangat mahal, jauh lebih mahal dari apapun di dunia ini. Harga yang harus Martina bayar adalah jiwanya, sesuatu yang tidak akan pernah setara dibanding harta benda. Bersamaan dengan meninggalnya Kiai Rashid, Martina pun tumbang. Ia mengalami kondisi yang sama persis seperti ibunya, menua dalam waktu semalam dan hanya bisa terbaring di atas tempat tidur, ditemani dengan siksaan yang tak pernah berhenti. Siksaan sunyi yang bahkan membungkam mulut Martina untuk berteriak. Siksaan berupa sakaratul maut yang diibaratkan dengan duri-duri kawat mengaduk perut. Apakah ini benar-benar yang kau inginkan? Apakah ada sesal di hatimu sekarang, Mbak Mar? Dwi Ayu, Tanti menangisi Martina. Ia juga menunda untuk kembali ke pondok pesantren Nurul Huda, tempatnya menimba ilmu dengan damai, tanpa drama gelap seperti pondok milik Kiai Rashid. Martina tidak menjawab. Mulutnya bungkam dengan air hangat yang meleleh di sudut mata. Entah ia merasa sakit atau justru menyesal. Meski pada akhirnya Martina berhasil, lubang menganga di hatinya tidak hilang, tetap di sana dan malah semakin lebar. Sesuatu terasa kosong di jiwa Martina, lebih kosong dari sebelumnya. Ia paham sekarang, dendam adalah penyakit hati yang tidak seharusnya dituruti. Martina baru sadar kalau balas dendam sama sekali tidak bisa menghapus sakit hati dan tidak membuatnya senang. Hanya ikhlas yang bisa menenangkan jiwa yang terluka. Bagaimana kalau kita minta bantuan pada Ustadz Ahmad yuk? Tanya Sarifuddin, putra Bu Yatmi yang juga satu pondok pesantren dengan Ayu. Segera setelah usulan tersebut, Ayu meminta bantuan pada Ustadz Ahmad untuk membantu Martina. Ustadz Ahmad datang malamnya dan meminta izin untuk melakukan ruqyah pada Martina yang tengah kepayahan. Tetapi ia gagal. Martina bukannya sembuh, justru semakin parah. Akhirnya Ustadz Ahmad menyarankan untuk memanggil Ustadz Hasan, teman satu pesantrennya dulu. Tapi mereka harus menunggu karena Ustadz Hasan orang sibuk. Belum lagi ia baru kehilangan ayahnya. Ayu menurut. Ia tak punya pilihan selain menunggu kedatangan Ustadz yang dimaksud. Meski hatinya tidak tega dan ingin segera melihat kakaknya sembuh, tapi sekali lagi ia tak punya pilihan. 2 hari berlalu, keadaan Martina kian memburuk. Ia semakin kurus, tubuhnya yang semula padat kini tinggal kulit pembalut tulang. Taubannya seperti tengkorak hidup. Malamnya Ustadz Ahmad kembali datang, tapi ia tak sendiri. Seorang pemuda gagah dengan air muka teduh mendampinginya. Ayu seketika terdiam. Ia seperti tak asing dengan pemuda itu. Rasanya Ayu pernah atau bahkan sering melihatnya. Saat Ustadz Ahmad memperkenalkan pemuda yang datang bersamanya, seketika Ayu mengenalinya. Ia adalah putra Kiai Rashid yang dulu sering ia lihat, Ustadz Hasan. Berbeda dengan Ayu yang tersenyum santun, Ustadz Hasan tiba-tiba berubah ekspresinya. Ia yang semula terlihat tenang, kini tampak menegang dengan wajah mengeras saat melihat gadis yang terbaring dengan kondisi mengenaskan. "Oh, ini yang mau diruqyah?" tanya Ustadz muda bernama Hasan tersebut. Iya Ustadz," sahut Ayu sedikit gugup. Entah kenapa nada bicara Hasan terdengar mencemooh. "Kenapa tidak langsung mati saja? Yang seperti ini sudah tidak tertolong. Bahkan meski bisa disembuhkan sekalipun, siapa yang hendak menolong pembunuh?" ucap Ustadz Hasan ketus. Senyum miring tertera di bibirnya. "Astagfirullahalazim, Ustadz Hasan. Istighfar, antum ini kenapa? Bukan begitu caranya berbicara pada orang yang sakit. Kalau memang antum tidak bisa, tolak dengan halus, atau setidaknya cobalah dulu. Wallahu alam, siapa tahu ada keajaiban kan?" serga Ustadz Ahmad yang terkejut mendengar kata-kata temannya itu. Ayu pun terdiam tanpa bisa berkata apa-apa. Ia sama terkejutnya dengan Ustadz Ahmad. Ayu sama sekali tidak menyangka sosok pria yang sempat diidolakan banyak santriwati karena kesantunan dan cara bicaranya yang lembut itu bisa mengatakan hal yang begitu kasar. Ustadz Hasan mendengus kasar. Amarahnya memuncak, kesabarannya habis. Ia menoleh ke Ustadz Ahmad.
lantas menatapnya tajam. Keajaiban, keajaiban katamu. Kamu tidak tahu apa-apa, Ahmad. Makanya kamu bisa bicara begitu. Kamu tahu siapa orang yang terbaring itu? Tahu apa yang sudah dia lakukan? Dia menyantet Abah, pimpinan Pondok Al-Iman sampai mati. Bukankah kamu melihatnya juga, Ahmad? Kamu ada di sana saat Abah menggila. Nah, kalau kamu mau tahu, perempuan inilah pelakunya. Dialah yang telah merusak pernikahanku dan membunuh Abah. Afifah trauma sampai depresi karena perempuan iblis ini. Aku tidak bisa bertemu dengan Afifah juga karena keturunan dukun ini. Seru Ustadz Hasan penuh amarah sambil tangannya menunjuk Martina yang terbaring tidak berdaya. Ustadz Ahmad terkejut bukan main. Ia tidak menyangka hal itu sama sekali. Pantas saja wajah Ustadz Hasan berubah saat Ustadz Ahmad menyebut nama Martina 2 hari lalu. Ia juga sebenarnya sudah merasa heran saat Ustadz Hasan setuju untuk datang, meski jadwalnya sebagai pimpinan pondok baru sangat padat. Di sisi lain, Dwi Ayu mulai terisak mendengar latar belakangnya diungkit. Kalau harus ada yang membantu iblis ini, bukan aku orangnya. Aku tidak akan sudi membantunya, ucap Ustadz Hasan dingin. Ia langsung melangkah ke pintu keluar tanpa bicara lagi. Ustadz Hasan cukup puas melihat pelaku yang merusak kehidupannya sedang diambang kematian. Ustadz Hasan tidak bisa melupakan bagaimana menyakitkannya hari itu saat pernikahannya hancur berantakan. Lalu ketika Ustadz Hasan menemukan fakta bahwa Martina adalah anak dari dukun yang pernah menuntut pondok pesantren Al-Iman, serta mengetahui kalau dukun tersebut telah tewas, ia seketika sadar motifnya membunuh Kiai Rashid, balas dendam atas kematian ibunya. Martina pasti menyantet Kiai Rashid karena itu. Kamu tidak tahu apa-apa soal kakakku. Baru saja Ustadz Hasan tiba di ambang pintu, langkahnya terhenti demi mendengar Ayu berkata lirih dengan suara bergetar. Ia lantas membalikkan badan menghadap Ayu yang balas menatapnya penuh derai air mata. Ada amarah yang tertutup kesedihan di sorot matanya. Aku tidak peduli siapa dia. Yang ku tahu kakakmu adalah pemuja iblis dan seorang pembunuh. Sama seperti ibunya yang bersekutu dengan iblis dan menjadi dukun. Kakakku tidak akan seperti ini kalau bukan karena kebejatan Kiai Rashid. Bahkan ibuku juga meninggal karena dia. Apa kamu tahu siapa sebenarnya Kiai Rashid itu? Balas Ayu terisak. Ia tidak terima disalahkan sepihak. Yang iblis di sini bukan hanya kakaknya. Yang kejam bukan cuma Martina. Aku lebih tahu soal Abah dibanding kalian, dengus Ustadz Hasan dengan perasaan tidak menentu. Ia langsung melangkah pergi, meski kepikiran apa maksud perkataan Ayu tadi. Selepas kepergian Ustadz Hasan, Ustadz Ahmad menghela nafas panjang di seberang Ayu yang duduk menangis sambil menutup wajahnya dengan kedua tangan. Ia tidak bisa mengikuti percakapan penuh emosi barusan. Ustadz Ahmad tidak tahu pokok permasalahan ini. Ia tidak bisa menilai siapa yang benar dan salah. Ustadz Hasan sampai marah begitu karena kematian Kiai Rashid. Ia tidak bisa menyalahkannya begitu saja. Di lain sisi, Ayu sepertinya punya alasan kuat untuk membela Martina. Ustadz Ahmad juga tidak lantas bisa menyalahkannya tanpa tahu apa-apa. Setelah tangis Ayu mereda beberapa saat kemudian, Ustadz Ahmad menawarkan diri untuk mencoba menyembuhkan Martina sekali lagi. Meski kemampuannya belum setinggi Ustadz Hasan, ia yakin Allah akan membantu jika memang Martina ditakdirkan untuk melanjutkan hidup. Martina menjerit-jerit saat Ustadz Ahmad memercikan air yang sudah dibacakan ayat kursi. Seakan-akan tetesan air tersebut adalah timah panas. Jeritannya semakin menjadi saat Ustadz Ahmad membacakan beberapa ayat Al-Quran dengan lantang. Tubuh Martina sampai menggelepar, kakinya menendang udara dengan beringas. Tangannya berusaha menggapai dan mencakar Ustadz Ahmad. Ayu memandangnya sambil menutup mulut. Air mata mengalir ke pipinya. Padahal Martina seperti tidak punya sisa tenaga sebelum ini. Tapi sekarang ia tampak seperti hewan buas. Meski tidak bisa bangkit dari berbaring, tangan dan kakinya tampak penuh tenaga. Sayangnya, setelah beberapa menit berlalu, tubuh Martina mulai kejang. Dadanya membusung ke depan. Tangannya merentang lebar. Badan Martina melengkung kaku di posisi setengah kayang. Ia melotot lebar sambil menjerit panjang sebelum akhirnya jatuh terkulai di atas dipan. Martina tewas dengan mata yang setengah keluar.
Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Gumam Ustadz Ahmad dengan nafas berat. Ia gagal menyembuhkan Martina. 2 langkah di belakang Ustadz Ahmad, Ayu terisak tidak percaya bahwa saudarinya telah meninggal dunia. Beberapa hari kemudian, terjadi sesuatu yang tidak siapapun sangka di Pondok Aliman. Puluhan orang datang dari penjuru tempat mengepung pondok. Mereka melakukan protes atas perlakuan Kiai Rasid yang telah melecehkan banyak santriwati. Tidak hanya keluarga korban, wali santri yang anaknya masih menimba ilmu di pondok pesantren tersebut turut hadir memperparah suasana. Keamanan pondok yang menjaga gerbang tidak bisa menahan mereka semua. Ustadz Hasan sangat terkejut saat para wali santri menerobos masuk untuk membawa pulang anak mereka. Sementara keluarga korban melempari bangunan dengan batu dan sampah. Bahkan ada yang membawa korek dan minyak tanah untuk membumi hanguskan tempat itu. Tidak hanya gedung-gedung asrama dan kelas, bahkan rumah kiai pun tidak luput dari sasaran. Ustadz Hasan sampai harus membawa kabur lewat pintu belakang dan berlari ke hutan agar selamat dari amukan. Ia sama sekali tidak menyangka kalau Kiai Rasid ternyata adalah penjahat kelamin berkedok pimpinan pondok. Ustadz Hasan menangis sambil terus berlari. Ternyata abahnya yang sangat ia kagumi tidak sebersih yang ia kira. Kiai Rasid adalah laki-laki bejat. Ustadz Hasan yang dulu kagum, kini sangat amat membencinya. Ia bahkan menyesal memiliki darah yang sama dengan abahnya. Hari itu, pondok pesantren Al-Iman hancur. Semua bangunannya hangus terbakar. Menjadi pengingat bahwa tidak peduli sebersih apa bagian luarnya. Kalau dalamnya busuk, maka suatu saat akan hancur. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali. Sapunyere pegat simpai, paturai patepang deui.